Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kami menghormati Bapak Kepala Desa Garjokota sebagai SPT, yang kami hormati pimpinan SPT Garjo, Mas Hendrik dan Mas Sasa, yang kami hormati kelompok tani Apokat dan Durian Garjo, Bapak kelompok tani Apokat Desa Garjo yang kami hormati pula. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di aula balai desa dalam acara yaitu sosialisasi mengenai koordinasi pembagian tani Garjo dan pembagian pupuk. Saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, dan ketiga tanya jawab dan lain-lain dan penutup. Untuk menyingkat waktu, mari acara kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa, Bapak sebagai SPT, waktu dari kami Dumandan Pasoni selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada beliau Mas Jadi selaku pengurus SPT Desa Garjo yang saya hormati, serta masyarakat kita yang saya hormati, kedua kelompok petani buah ya Mas. Saya kira kalau seperti tanaman-tanaman bapak-bapak kan yang juga waktunya sudah pembuahan. Nah, untuk itu monggo Mas Hendri maupun Mas Yasa mudah-mudahan bisa membantu petani-petani buah yang ada di Desa Garjo, terutama di lokasi Embung Desa Garjo, bawah naungan PT Obor Tani. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada beliau terutama dari Yayasan Obor Tani yang bersedia membantu para petani, terutama warga saya. Dan saya cukup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa. Pada beliau mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Mas Hendrik, waktu dan maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Garjo, yang saya hormati Ketua dan pengurus kelompok tani Mudi Makmur, nama kelompok taninya Mudi Makmur Desa Garjo. Dan yang saya banggakan bapak-bapak para petani program SPT Desa Garjo. Malam hari ini sesuai dengan undangan yang telah bapak-bapak terima, ada beberapa agenda koordinasi yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, saya baru di Desa Garjo baru
kurang lebih 2 bulan ya kita masih saya. 2 bulan, dan ini adalah pertemuan pertama dengan petani SPT. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hendrik. Saya aslinya dari seberang pulau. Saya dari Medan, suku Batak. Dan dulunya saya sekolah di Solo, lalu dapat orang Boyolali. Jadi istri di Boyolali, dan saya bekerja di Yayasan Obor Tani mulai dari tahun 2010 atau 2011 saya lupa. Penugasannya sudah di beberapa tempat. Ini tempat yang kesekian, desa yang kesekian. Sebelumnya saya di Sukoharjo. Kalau bapak kemarin ingat waktu studi banding, saya di Sukoharjo di Desa Sanggan. Jadi ketika bapak-bapak keluar dari Lortiman kan menuju ke titik kedua, saya di Sukoharjo. Terus saya mendampingi di Sukoharjo. Sebelumnya di Jogja, di Gunung Kidul, di Kecamatan Patuh, Desa Manggar. Sebelumnya di Gunung Kidul saya sempat di Banyumas, Kebumen, dan beberapa tempat. Jadi hampir semua ini Pak. Pantura sudah pernah, lalu wilayah selatan tengah juga sudah pernah. Yaitu sedikit perkenalan kepada bapak-bapak. Dan kembali ke koordinasi terkait dengan perawatan tanaman buah. Tanaman buah yang bapak-bapak tanam adalah tanaman alpukat dan durian. Dan bapak-bapak adalah petani di sentra pemberdayaan tani. Bapak tahu tidak singkatan dari sentra pemberdayaan tani? Atau SPT tadi? Itu SPT kan singkatan, sentra pemberdayaan tani. Jadi Tegalrejo ada SPT Obor Tani, namanya SPT Tegalrejo, dengan komunitas tanamannya alpukat dan durian. Jumlah tanaman itu by dokumen itu adalah 2.000 tanaman alpukat dan 1.000 tanaman durian. Jadi satu SPT biasanya kalau Yayasan Obor Tani, kami itu tanamannya 3.000 tanaman. Satu embung dengan kapasitas 10.000 meter kubik embung itu airnya, itu biasanya bisa mengcover di musim kemarau sebanyak 3.000 tanaman. Jadi kita di sini data dasarnya adalah itu, ada embung, ada tanaman buah atau kebun buah, ada petani program. Petani program itu kita namanya LIPI Pak. Kalau bapak mungkin dulu pernah disampaikan oleh Pak Sabto, sebelumnya kan Pak Sabto, lalu Mas Doni, Mas Yasa, dan saya. Jadi petani yang ikut menanam alpukat dan durian itu disebut, kalau kami menyebutnya NITI. NITI itu singkatan petani NITI. Lalu ada 2 kader Obor Tani yang tinggal di desa untuk mendampingi bapak-bapak. Mulai dari pembuat penentuan titik tanam, pemancangan dulu, pembuatan lubang tanam, penanaman, perawatan, sampai panen. Setelah didampingi, setelah panen baru nanti kita tinggal. Dan Tegalrejo adalah salah satu SPT yang saat ini sudah masuk di tahun ketiga. Dan progresnya, ini mohon maaf, ini harus saya katakan baik-baiknya. Dan progresnya dari 5 SPT Pulau Jawa yang sama di 2019 memang progresnya yang paling di bawah. Belum, ya satu banyak yang mati, laporan-laporan kemarin banyak yang mati, banyak yang, dan memang intinya dari 5 SPT yang bareng dengan Tegalrejo itu Tegalrejo yang paling bawah poin nilainya. Nah, saya berharap di tahun ketiga ini nanti sama-sama bapak-bapak terduga, ayo dirawat kembali karena ini sudah tahun ketiga. Emang tanaman juga saya sudah survei ke semua titik yang panjenengan tanam. Tanaman itu sebenarnya sudah layak untuk berbuah,
sudah layak untuk berbuah, tapi memang ada mungkin poin yang tidak tersampaikan ke panjenengan. Kenapa tanaman itu belum berbuah sampai sekarang? Nah, nanti malam hari ini akan saya sampaikan. Jadi, kenapa kok tanaman yang setek itu bisa genjak? Kenapa tanaman yang tidak setek atau yang dari biji tadi itu kok lama? Di desa-desa biasanya kan banyak itu tanamannya diameternya sudah besar dulu, sudah berapa tahun baru dia mau berbuah. Nah, itu sebenarnya kalau bisa atau bapak-bapak paham cara budidayanya, itu bisa berbuah di usia 2 tahun, 3 tahun. Ini memang karena mungkin informasinya belum bapak-bapak terima, jadi sampai saat ini tanaman panjenengan yang sudah besar, yang catatannya yang sudah besar, yang sudah layak produksi belum berbuah. Nah, ini mungkin ada informasi yang belum bapak-bapak terima. Pertama, bapak-bapak, yang perlu saya sampaikan, kalau kita menanam tanaman buah apapun itu, entah kelengkeng, rambutan, alpukat, durian dan lain-lain, mangga, kalau kita nanam tanaman buah tersebut, dengan catatan tanamnya banyak ya, skalanya skala perkebunan seperti yang dengan tanam yang lebih dari 20 tanaman. Ini bapak-bapak harus melakukan 4 hal yang wajib dilakukan. Ketika tanaman sudah tertanam, kan tanaman panjenengan sudah tertanam semua ya, sudah ada di lahan panjenengan. 4 hal ini harus wajib panjenengan lakukan. 4 hal. Ini harus diingat, ini sampai kapanpun berlaku. Setelah obor tani nanti selesai mendampingi, ini juga nanti akan berlaku. Yang pertama, 4 hal yang harus panjenengan lakukan. Pertama adalah pemupukan. Pemupukan itu kalau di obor tani nanti kita bagi 2, pupuk dasar dan pupuk produksi. Nanti akan saya terangkan apa itu pupuk dasar, apa itu pupuk produksi. Yang kedua, pendaliran, bahasa Jawanya ya pendaliran. Kalau bahasa global tadi itu pembersihan petakan tanaman atau sanitasi. Tanaman itu kan ada rumahnya, petakan. Nah, itu harus bersih dari rumah. Yang ketiga, penyiraman di musim kemarau. Ini wajib. Nanti tidak wajib kalau tanaman sudah berumur 12 tahun ke sana. Kalau di durian tanaman 12 tahun, umur 12 tahun dia bisa mencari air sendiri. Tidak perlu disiram di musim kemarau, insya Allah dia hidup. Tapi kalau bisa disiram lebih baik. Yang keempat, yang terakhir, itu pengendalian hama penyakit. Kalau saya mengatakan ke petani yang pernah saya dampingi, 4P itu wajib dilakukan oleh petani ketika tanaman sudah tertanam. Pertama, pemupukan, P pertama. Yang kedua, pendaliran atau petakan tanaman. Yang ketiga, penyiraman di musim kemarau. Yang keempat, pengendalian hama penyakit. Penyemprotan. Penyemprotan itu pakai, ini kalau penyemprotan kalau dibahas lagi ini satu tema lagi, nanti satu pertemuan lagi. Kalau kita ringkas, penyemprotan itu kita pakainya insektisida dan fungisida. Insektisida itu untuk hama yang kasat mata, yang bisa terlihat. Hama yang bisa terlihat kita pakainya insek. Mungkin bapak-bapak untuk di padi, untuk di jagung pasti sudah menggunakan. Jadi seperti ilalang, kutu-kutuan, ulat, itu pakainya insek. Kalau jenengan yang proses pakai fungisida, itu nggak akan mati hama itu. Jadi insektisida itu untuk hama. Hama itu adalah makhluk hidup yang mengganggu tanaman yang kelihatan dengan mata kepala kita. Jadi corongnya ketok, Pak. Kayak belalang kan ketok, ular ketok, lalu kutu-kutu putih itu kan kelihatan. Lalu ada obat namanya fungisida. Fungisida itu untuk mengobati tanaman atau untuk penyakit yang tidak terlihat oleh mata. Biasanya dia menyerang di dalam tanah, di bagian akar. Gue ngerti tanduran dengan kok, godongnya kuning-kuning alung, tapi ayo tes ke Surabaya.
Nah, artinya cara mengobatinya atau membeli obatnya juga jangan diobati dengan insektisida yang tidak mempan, harus pakainya fungisida. Standarnya 1 meter, baru dia tanaman itu boleh bercabang. Kalau hanya 30 atau 50 cm itu nanti dipotong saja. Karena ketika nanti dia sudah berbuah, dia naik jadi orang desa atau orang awam melihat buah blosor-blosor wangi kayak wangi. Ini rawan terserang penyakit, Pak. Jangan berbuah sekali, setelah itu tanamannya mati lah, gelornya setengah buah. Monteni belum setengah tahun, belum petang tahun, awal pisang, barawo, jeglek dan berani. Nah, jadi memang harus tegel dari awal daripada kalau tanamannya sudah besar, sudah pangnya sudah besar, emang potongnya ini kan jadi dilema. Jadi memang kalau bertanam atau berkebun, khususnya buah, ini memang harus standar-standar bakunya harus dilakukan. Karena kan durian itu bisa lebih dari 50 tahun Pak usianya. Alpukat itu bisa lebih dari 50 tahun usianya. Artinya ketika jenengan tanam alpukat, sing ngunduh sesuk iki ora anak jenengan, putu barang cek iso menangi. Jenengan mungkin wis ya kula jenengan pun mungkin wis pikir doa loh, dhewe ora nang dunya nih putu-putune dhewe cek menangi. Artinya investasinya itu sangat panjang kalau untuk tanaman buah. Oleh karena itu dilakukan perawatan-perawatan yang standar. Kembali ke pembukaan. Tadi saya mengatakan di awal, Kobertani itu mengenal atau kami mengenal pembukaan itu kami bagi dua, pupuk dasar dan pupuk produksi. Apa itu pupuk dasar? Pupuk dasar adalah pupuk yang kandungan di dalam pupuk tersebut unsur nitrogennya lebih tinggi dibanding unsur yang lain. Fungsinya pupuk dasar itu untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, untuk merangsang, untuk memunculkan tunas baru. Bahasa gampangnya ben godongan nyari atau ben terubus, bahasa Jawanya kan apa Pak? Terubus, ben semi. Itu pupuk dasar. Jadi tanaman yang baru tanam sampai usia nanti 2,5 tahun itu harus dilakukan pemupukan dengan pupuk dasar. Apa itu pupuk dasar? Pupuk dasar yang kandungan N-nya lebih tinggi dibanding unsur yang lain. Yang kandungan di dalamnya unsur P dan K-nya tinggi. Unsur P dan K-nya tinggi. Kalau yang subsidi, yang kimia itu bisa pakai KCl, bisa pakai SP36. NPK itu untuk pertumbuhan, Pak. Untuk pertumbuhan, lebih cenderung ke pertumbuhan. Walaupun di tulisannya ada Polska 15-15 itu dia lebih cenderung ke pertumbuhan, lebih tinggi N-nya. Lalu ada NPK 16-16 itu untuk ke pertumbuhan. Nah, kalau untuk produksi P dan K tinggi itu ditemukan di pupuk-pupuk yang tadi saya katakan. Kalau subsidi yang murah SP36 sama KCL. KCL itu kawa yang tinggi. SP36 yang tinggi itu P, fosfor. Makanya dia dikatakan SP36 itu kan singkatan super fosfor 36%. Kandungan P-nya itu 36%. Nah, itu untuk pupuk produksi. Kalau kami di Yayasan Kobertani, kami tidak pakai pupuk yang subsidi. Nanti karena kami kan butuh pupuknya itu kan banyak Pak, jadi kita tidak mau rebutan dengan yang subsidi-subsidi. Jadi kita pakainya pupuk yang grade-nya lebih tinggi, yang tidak subsidi. Kita pakainya MKP. Demikian pemirsa, materi yang telah disampaikan oleh Mas Hendrik. Semoga bermanfaat untuk
bagi petani dan khususnya bagi saya pribadi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.